Halo kawan, ketemu lagi di channel saya Mangkok Putih. Nah, hari ini saya mau buat tutorial cara menetasin artemia dan cara pembesarannya. Full ya, full video ini full. Artemia saya sudah sampai, saya titip kawan beli. Artemia FO ya namanya ini ya. FO. Artemia FO. Kita coba ya. Dan kebetulan juga saya dikasih ini ya, dikasih ini. Jadi harus ada ini. Yang mau beternak artemia harus ada ini, wajib ini kawan. Nah, ini air hujan ya, yang saya isi ya. Nanti kita besarinnya di sini. Nanti kita coba besarinnya di baskom putih ini dengan air garam. Harus siapkan garam juga ya. Nah, ini air hujan ya, belum ada salinitasnya ini. Nah, sekarang yuk kita taruh garamnya. Salinitasnya harus di sini ya kawan ya. Sebenarnya dia bisa hidup di salinitas di sini nih, 24 sudah bisa. Cuman alangkah bagusnya dia di 30. Di 30 dia lebih bertahan ya, dan bisa berkembang biak di 30 sampai 34. 35 juga nggak apa-apa, asal jangan di atas 35, biasanya dia tidak mampu bertahan. Pengalaman saya loh, ini pengalaman saya ya. Kalau pengalaman orang lain saya kurang tahu. Nah, ini pengalaman saya pakai ini ya, tes salinitas yang resun ini. Saya dikasih pinjam nih sama kawan saya nih, orangnya baik ini. Oke, yuk kita ambil garamnya dulu. Ini persediaan garam saya kemarin beli banyak, 50 kilo garamnya. Kita cedok ya, tapi harus kita ukur ya, jangan langsung ambil aja. Udah kita campur harus kita ukur, dia punya salinitas harus kita ukur. Kita aduk dulu. Kita aduk dulu ya, sampai merata ya. Sorry kawan, tripod saya belum ada di sini. Yuk kita testing ya. Tadi kita 1 mangkok ya. Nah, dia udah naik nih. Udah naik ke 26. Masih belum cukup. Kita tambah lagi garamnya. Berarti kira-kira tadi 1 mangkoknya kan dia naik sampai 26 ya, untuk air 1 baskom ini ya. Saya nggak tahu baskom ini seberapa liter ya. Soalnya saya udah pakai tester salinitas, jadi saya nggak perlu tahu airnya ada berapa liter lagi ya. Tinggal saya tes pakai itu tester salinitasnya. Kayaknya sih 2 mangkok udah bisa ini kayaknya. Tapi ya kita coba aja ya. Kita aduk lagi. Aduk terus ya sampai merata. Nah, kita testing lagi ya. Setelah aduk ya, kita testing lagi ya, 2 mangkok tadi untuk air segini. Nah, ini gila kawan. Ini udah melebihi, ini udah bener-bener air laut bener-bener air laut ini, udah di atas 36 ini, udah error ini. Nggak boleh ini, harus kita campur air biasa. Bentar. Sorry saya nggak ada tripod. Bentar ya, saya pause dulu. Nah, ini setelah saya buang airnya yang salinitasnya terlalu tinggi, buang sedikit, saya campur air biasa lagi. Saya cocokin salinitasnya lagi ya. Kita cocokin lagi ya. Nah, begini pas. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kan seiring kita kasih makan dengan air hujan biasa dicampur spirulina powder, dia akan makin menurun lagi salinitasnya. Oke. Sekarang kita coba ambil air ini untuk masukkan ke botol penetasan telur artemia tadi. Sekarang kita pindahin air ini ke botol penetasan ya.
Ambil 1 liter aja kawan. Ini takarannya mana ini? 1 liter, oh lebih. Tergantung sih ya, mau 1 liter mau 2 liter juga nggak apa-apa ya. Tergantung mau netasinya seberapa banyak ya. Soalnya ini salinitasnya udah cukup ya. Tambah lagi lah. Kita netasinya agak banyak soalnya. Nah, ini kita taruh artemianya. Bentar saya ambil. Ini ada sisa-sisa dari bungkusannya, sayang dibuang, jadi saya masukin juga. Sayang ya. Masih banyak loh ini. Sayang kalau dibuang. Soalnya kami belinya berempat. Satu ini apa? 1 bungkus dibagi 4. Kalau beli sendiri 1 bungkus kayaknya kebanyakan ya. Soalnya kecuali ikannya banyak ya. Kalau 1 bungkus kebanyakan akhirnya bisa rusak juga kelamaan nggak dipakai. Nah, ini kita tambah sedikit lagi artemianya. Oke, setelah kita tambah, kita nyalain aeratornya ya. Nyalain aeratornya. Gelembung segini cukup. Aduk telurnya biar tenggelam. Dan kita tunggu 20 sampai 36 jam. Biasanya ya kalau saya memakai yang Supreme sih dia bisa 20, 24 sama 36 jam bisa. Ini yang FO saya baru pertama kali pakai. Oke, kita coba, kita lihat besok ya. Videonya dilanjut besok. Oh yang saya lupa, setelah netas kita langsung masukin ke sini. Air yang sudah kita kasih garam, yang sudah kita ukur salinitasnya, kita masukin sini. Hari pertama langsung kita kasih makan spirulina powder. Cara kasih makannya nanti besok. Oke kawan, ini sudah 24 jam kita tetasin ya. Dan saya siapkan ini untuk memisahkan cangkangnya. Cara saya seperti ini. Nggak tahu cara orang lain ya, beda-beda cara ya. Yang pastinya tujuannya sama, untuk memisahkan cangkang. Nah, ini kita matiin dulu ya. Kita cabut dulu. Cabut. Kita tuang ke yang ini, yang kosong. Bentar ya. Bentar. Ini ya. Kita tuang ke sini. Untuk memisahkan cangkangnya dan artemianya yang sudah menetas. Ketemuan. Tunggu sekitar ya 30 detik atau 1 menitan lah ya, baru kita ambil dari selangnya. Saya tutup atasnya biar artemianya turun ke bawah. Dipanen ya artemianya saja, cangkangnya tetap di atas. Tapi ini merek FO, saya dengar-dengar dari kata kawan-kawan saya, dia lebih karakternya lebih seperti Supreme ya. Cangkangnya bertebaran di mana-mana ya. Jadi enggak ngapung seperti artemia basah. Ini FO ini kayak seperti Supreme ya, dia artemia kering. Yang kering kebanyakan artemianya kalau sudah ditetaskan, cangkangnya tetap ada di bawah, ada di mana-mana, ada di atas, ada yang mengapung, ada yang tenggelam, ada yang di tengah-tengah. Itu yang repot sebenarnya ya. Nah, kita coba ini ya, ambil artemianya ya. Maaf kawan, saya nggak ada tripod, agak ribet ini nganunya ini. Sebentar ya, saya ambil dulu ya. Nah ini ya kawan ya. Cara saya memisahkan cangkang, tapi nggak bisa 100% ya, tetap ada cangkang yang mengapung dan tenggelam. Cuman minimal ya bisa mengurangi lah ya cangkangnya ya. Tuh, daya tetasnya lumayan ya kalau saya bilang yang FO ini ya. Lumayan lah, lumayan, sudah hampir sama dengan Supreme.
ya, sekitar 24 jam aja tuh, lihat ya. Ini kenyataannya ya, saya nggak bohong-bohong ya, ini Artemia FO ya. Saya titip kawan saya beli dan kami bagi berempat. Itu padat itu Artemianya. Saya sambil pegang ini kawan, takut airnya udah habis, ringan dia jatuh. Dia punya apa? Botol. Oke. Oke, sekarang sudah kita ambil ya. Ini kita buat baskom ini aja ya. Karena ini udah lumayan padat ya ini. Tuh, lihat ya. Nah, ini nanti ini kan tutorialnya. Saya yang untuk baskom ini saya taruhnya cuma segini. Sama-sama airnya nggak apa. Sepertinya kurang padat. Kita ambil lagi. Kurang padat ya, karena saya mau mencoba di baskom kecil tanpa aerator tapi padat. Pakainya sementara spirulina dulu, jangan pakai air merah dulu, karena spirulina saya sudah mencobanya. Kalau air merah baru testing, belum jalan 3 hari ya. Spirulina dulu. Kita ambil lagi Artemianya ya. Daya FO ini menurut saya mantap sekali ya. Boleh dibilang sudah seperti Supreme, tapi dia harganya ekonomis. Dia harganya ekonomis sekali. Oke, sudah lumayan padat. Yang ini karena saya tidak punya ikan, kita tuang ke sini. Tuang ke bak budidaya ini ya. Oh, ini lumayan banyak ini. Ini kalau jadi indukan nih gila ini. Kita coba ya. Ya mudah-mudahan berhasil ya. Salinitasnya ini memang beda sedikit sih, tapi nggak masalah. Saya mau coba. Siapa tahu bisa berkembang di sini dia. Ini kita langsung kasih makan kawan. Ini kita harus langsung kasih makan karena ini kan di wadah ini kan ada Artemia yang dewasa juga. Dan ini juga kita langsung kasih makan. Cara kasih makannya ini saya praktekin juga. Oke, balik lagi di mangkok putih ya. Kita ambil air asinnya ya. Kita ambil air asinnya, kita kasih spirulina. Ini bubuk spirulina saya. Bubuk spirulina saya dikasih juga ini. Waduh, saya dikasih terus sama kawan saya. Saya jadi enggak enak hati kayaknya. Nah, cukup, jangan banyak-banyak. Cukup, ini kita tutup. Diaduk. Dimasukin botol juga bisa sih, dimasukin botol dan dikocok-kocok ya. Sampai ini ya, sampai dia meluber ya. Meluber sama air ya. Nah, ini kita kasih makan langsung. Kasih makan langsung. Ya, lihat ya. Jangan banyak loh kawan ya. Soalnya ini Artemianya masih kecil. Dia tidak membutuhkan banyak makanan. Yang ada kalau kita tuang banyak, yang ada malah nanti fermentasi di dalam air dan Artemianya mati semua. Hati-hati, sedikit-sedikit aja, setetes aja ya. Oke, cukup. Nah, yang ini sebanyak ini saya biasanya buang ke sini. Ini baknya kan besar, ini airnya kan banyak. Ini garamnya aja saya pakai sekitar 20 kiloan garamnya ini. Jadi Artemianya juga banyak dan makanannya juga harus banyak.
Oke. Itu saja tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Akan saya jawab. Sama, besok juga takarannya juga sama. Ya kira-kira ya 8-9 harian lah dia udah gede banget. Ini tuh. Nanti dia gede. Ya, nggak mungkin saya videoin sampai gede. Besok kasih lagi, lusa kasih lagi. Pokoknya setiap hari takarannya begini kawan. Kalau dia udah agak besar ya kasih takaran agak banyak, sedikit aja, jangan banyak juga. Nanti apa? Ini dia spirulinanya apa sih? Fermentasi di dalam sini mati semua dia. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe kawan, di like jika suka, ya. Di share juga dibagi kawan-kawan kita yang belum mengerti cara, yang pengen sekali membesarkan artemia tapi belum bisa. Tonton video saya ini, saya jamin ya 50% lah baru bisa ya. Harusnya kan dari belajar dulu, belajar sendiri. Nggak mungkin kita nonton video terus langsung 100% bisa, harus belajar. Saya juga belajarnya lama dan dikasih tahu kawan juga ya, di sharing ilmu sama kawan saya namanya Aceh ya. Dia hebat ya orangnya ya. Ya, oke. Terima kasih. Bye bye. Salam satu air.